firman Tuhan buat kita semua yang boleh aktif membaca firman Tuhan, dan tentu kita dikatakan berbahagia apabila kita melakukan firman itu dalam hidup kita sebagai kaulan muda, ya, sebagai pemuda, yang pasti pemuda yang tidak adem ayem. Betul tak, Pak? Betul. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu aktif. Selalu apa? Kreatif. Apa? Inovatif. Ngerti itu bahasa-bahasa kita? Jadi ini mahasiswa dari sudah sarjana di sini. Yang dibilang terlalu ngerti. Dan bahasa-bahasa seperti itu sudah bahasa-bahasa kampus ya. Kita ini ada di kampus apa ini ya namanya ini? Tempat destinasi wisata ini juga kampus. Kampus itu kan satu lingkungan di mana kita bisa ada. Nah, ini. Apa ada anaknya? Nah, destinasi wisata ini tadi saya baca dengan Pak. Namiki. Nah, itu ada swimming poolnya, berarti ada kolam renang. Nanti siapa yang sudah tahu berenang itu? Jadi bisa renang. Pakai gaya apa? Pokoknya apapun sebutannya, kan? Nah, itu. Jadi ini satu alam ciptaan Tuhan. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan yang juga pasti dikelola, ya, dikelola oleh sang pengelola di sini. Nah, ini pendamping kita tahu itu siapa dia, ya kan? Sehingga pada kesempatan ini pengurus sudah berkoordinasi ya bersama ya semua yang punya kompetensi di dalamnya. Sehingga pada kesempatan ini kesempatan yang sangat baik kita untuk memahami firman Tuhan, bukan untuk show ya. Dari bagian firman Tuhan tadi kita perhatikan bahwa sesungguhnya ini berkata-kata tentang satu pembebasan. Pembebasan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah, jangan kurang-kurangin lagi, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, bahkan penebus dosa kita. Wow, luar biasa itu. Kalau Dia adalah Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia penebus dosa kita, melingkupi semua bidang yang ada di dalamnya. Karena itu sebagai kawan muda, jangan lepaskan ketika tangan Tuhan yang sudah memegang kita. Karena apabila kita sudah dipegang oleh tangan Yesus Kristus, takkan bisa terlepas kecuali kita lepaskan. Tapi ketika kita juga terkadang lepaskan, tetap dipegang. Boleh saya kasih contoh ketika Tuhan Yesus memegang tangan saya, katakanlah, mari, siapa yang besar? Ada David katakan yang besar. Tuhan Yesus masih kecil, ya, David ada kecil. Jangan membelakang. Ya, ini. Jadi ketika Yesus yang pembebas itu membebaskan kita, Dia pegang tangan kita, bukan begini, tetapi Dia pegang tangan kita. Nah ini jabatan apa? Orang Romawi. Kalau andaikan ini adalah Tuhan Yesus dan ini tangan saya juga tangannya David, tangannya kita semua, pegang, kuat. Sekali-kali juga terkadang mau ibadah itu tiap makannya atau kumat, tapi tiap makannya terlepas lah. Nah, kumat sedang berjalan.
Tetapi tangan Tuhan tetap pegang kita. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia selalu tetap pegang tangan kita, supaya ketika kita lelah memegangnya, lelah dia memegang. Lepas saya katakanlah sebagai Tuhan, tapi saya sebagai manusia cuma gambaran begini, tak pernah melepaskan. Karena itu jangan lepaskan terus. Ketika kita lelah mengikut Tuhan, kembali pegang. Setelah itu mungkin kita sudah merasa pernah lelah, tetap tangan Tuhan memegang kita. Silakan kembali ke tempat. Itulah tanda bahwa dalam kehidupan kita sebagai kaum muda, apalagi pengurus, ya, jangan mudahnya pengurus itu jangan menunjuk. Sudah ajak pengurus ini ketua, ajak dulu, ajak tiga ini, ajak telu nih pengurus. Jangan lelah. Itu. Mengingat kita ingat saya tidak nyanyikan panjang nanti. Jadi perhatikan di sini. Pembebasan di dalam Kristus itu terjadi. Terkait dengan ini, kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini hendaklah kita senantiasa mau hidup. Hidup bagaimana kita mau menghayati kasih Tuhan Yesus Kristus yang terjadi dalam diri kita. Ya? Ketika Yesus Kristus mengasihi kita, jangan kita lepas dari Dia. Ya? Jangan kita lepas dari Dia. Atau melepaskan diri dari Dia. Karena sekarang